laporan hasil laboratorium Pak Budi sudah keluar. Kondisi fungsi ginjalnya menurun, Dok. Saya sudah menduganya. Kondisi beliau sangat lemah. Kemoterapi yang kita rencanakan mungkin terlalu berat untuk tubuhnya. Tapi bukannya kemoterapi adalah satu-satunya cara untuk memperlambat penyakitnya, Dok? Secara teori sih iya, namun sebagai dokter kita harus mempertimbangkan beneficent. Manfaat dari tindakan ini harus lebih besar dari risikonya. Jika kita paksakan kemoterapi, Pak Budi bisa menderita efek samping yang sangat parah, bahkan bisa mempercepat akhir hidupnya. Jadi gimana, Dok? Apa rencana yang Anda punya? Saya akan merekomendasikan perawat paliatif. Fokus kita bukan lagi pada penyembuhan, tapi pada kesejahteraan dan kenyamanan Pak Budi. Pilihan yang sulit, tapi saya mengerti, Dok. Dokter, tolong lakukan apapun untuk ayah saya. Saya sudah menyiapkan dana semua untuk perobatan ayah saya. Pak Resko, saya sangat mengerti perasaan Anda. Saya telah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Melihat kondisi Pak Budi saat ini, kemoterapi justru bisa menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya mungkin tidak sanggup menanggungnya. Nak, Bapak lelah. Bapak udah nggak sanggup menahan ini. Pak Rehan, saya percaya pilihan terbaik untuk Bapak saat ini adalah perawatan yang berfokus pada kenyamanan. Kami akan memastikan Bapak tidak merasakan sakit, bisa beristirahat dengan tenang dan berkumpul bersama keluarga tanpa harus menderita karena efek samping pengobatan yang seberat. Dokter, bukannya seharusnya dokter itu mengobati? Benar. Dan prinsip terpenting dalam pengobatan adalah melakukan yang terbaik bagi pasien. Dalam kasus ini, hal terbaik bukanlah mencari kesembuhan yang hampir mustahil, melainkan memastikan Bapak Budi bisa menjalani hari-harinya dengan tenang, dikelilingi oleh cinta keluarga tanpa rasa sakit. Itu adalah bagian dari beneficent yang kami pegang teguh. Nak, Bapak percaya sama dokter ini. Baiklah dokter, saya sudah mengerti. Terima kasih dokter. Beneficent adalah kewajiban untuk melakukan tindakan yang bermanfaat demi kebaikan pasien. Misi dok. Dok, dokter ini ada brosur obat anti hipertensi terbaru di pasaran. Hasil klinisnya juga bagus banget, bisa menurunkan tekanan darah lebih cepat dan efektif. Ya, saya sudah membaca laporan tentang obat itu. Emang menjanjikan, tapi ada satu catatan kecil yang mengganggu saya. Catatan apa dok? Angka keberhasilan saja hampir 90%. Di sini disebutkan ada sebuah efek samping yang jarang, tapi serius, yaitu gagal ginjal akut pada pasien dengan riwayat diabetes. Tidak dok, itu risiko yang sangat kecil, bahkan hampir tidak signifikan. Kita tidak akan menunda waktu pengobatan dok, hanya karena probabilitas yang sangat kecil itu. Tapi pasien kita, Nyonya Putri, menderita hipertensi dan diabetes. Riwayat medisnya justru menempatkan beliau pada kategori risiko yang disebutkan. Bukankah prinsip utama kita adalah non-maleficence? Ini tidak merugikan dokter, ini adalah langkah maju dalam pengobatan. Langkah maju yang bisa membahayakan pasien. Tujuan kita bukan hanya memberikan pelayanan yang terbaik, tapi memastikan pengobatan itu aman bagi individu. Mengabaikan risiko serius ini berarti sama saja dengan mengabaikan prinsip non-maleficence. Jadi dokter, bagaimana dengan tekanan darah ibu saya? Apakah ada obat lain yang lebih manjur? Tekanan darah ibu sudah terkontrol dengan baik menggunakan obat yang lama, meskipun ada obat baru yang lebih efektif. Kenapa dok? Apa obatnya mahal? Bukan bu, obat baru itu emang sangat efektif, tapi ada sedikit risiko yang bisa berbahaya. Prinsip kami adalah memastikan pengobatan itu aman dan menghindari risiko yang tidak perlu. Jadi tidak ada risiko yang aneh-aneh ya dok? Betul, saya ingin ibu merasa aman. Di atas segalanya, non-maleficent berarti kami mengutamakan keselamatan dan menghindari bahaya. Terima kasih dok, saya sudah lebih tenang. Non-maleficent adalah kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan, menyakiti, atau menyebabkan pasien menderita, atau sering disebut sebagai primum non nocere, atau bisa juga disebut sebagai utamakan untuk tidak menyakiti. Baiklah sus, sekarang kita punya 2 pasien yang membutuhkan donor transplantasi ginjal. Nah, ada satu donor yang cocok, tapi
Tapi ada 2 pasien yang harus kita dahulukan. Tuan Andra, 45 tahun, petani, kondisi lemah secara medis, dia kandidat yang baik. Ada 2 anak kecil yang bergantung padanya. Tapi Tuan Resko berumur 60 tahun, pengusaha ternama. Beliau adalah penyumbang dana terbesar di rumah sakit ini, di mana beliau bisa memperluas jaringan kita membantu orang lain. Maksudnya dok? Tapi Sus, tidak bisa kita pungkiri bahwa bantuan finansial dari Bapak Resko itu sangat membantu kita untuk di rumah sakit sampai ke masa depan. Tapi dok, itu bukan prinsip justice. Kita tidak bisa melihat pasien dari harta maupun tahta. Kita harus bersikap adil. Saya tahu Rina, tapi bukankah membantu rumah sakit sama saja dengan membantu orang di masa depan? Tapi dok, kita harus bersikap adil. Pak Andra dan Pak Resko sama-sama membutuhkan. Kita nggak bisa memilih Pak Resko, karena itu sama saja kita melakukan tindakan diskriminasi. Kamu benar Sus, benar prinsip justice. Kita tidak bisa memihak kepada siapapun yang bisa memberikan lebih banyak. Keputusan ini bukan tentang siapa yang bisa memberi lebih banyak, tapi siapa yang membutuhkan dengan kriteria medis yang benar. Jika kita mulai membuat pengecualian, sistem akan rusak. Kita punya daftar tunggu yang jelas dok. Kita juga punya kriteria medis yang sudah ditetapkan. Keadilan berarti kita harus mengikuti aturan itu tanpa harus melihat status. Baik, siapkan berkas Pak Agus, karena beliau yang memiliki kriteria medis yang lebih dekat untuk mendapatkan loan tersebut. Dan hubungi keluarga Bapak Resko untuk dapat kita berikan informasi kalau kita dapat terus mengupayakan donor ginjal untuk beliau. Terima kasih dok, ini adalah keputusan yang tepat. Kita tetap harus menjaga integritas profesi kita. Justice adalah kewajiban untuk memberikan perawatan yang adil dan merata kepada seluruh pasien tanpa diskriminasi. Dokter, lakukan yang terbaik untuk anak saya. Saya akan siapkan sebanyak apapun biayanya agar anak saya sembuh, dokter. Ibu mohon tenang ya. Tapi semua keputusan ada di tangan Hana. Dia berhak atas hidupnya. Dokter, apalagi yang harus didiskusikan? Saya ibunya, saya tahu yang terbaik untuk Hana, dok. Saya paham dan mengerti perasaan ibu. Tetapi di etika medis kita ada yang namanya otonomi, di mana pasien berhak untuk Dokter, apalagi yang harus didiskusikan? Saya ibunya, saya tahu yang terbaik untuk anak saya. Saya mengerti dan menghormati perasaan ibu, tetapi dalam etika medis ada yang namanya otonomi, di mana pasien berhak menentukan pilihannya sendiri atas tindakan yang saya akan berikan. Ma, tolong biarkan aku bicara dengan dokter. Aku butuh memahami semuanya. Pilihan kedua adalah kemoterapi. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk memperlambat kanker itu. Kamu bisa capai efek sampingnya, kamu bisa mual, lemas, dan kerontokan rambut. Ya, ada juga pilihan ketiga yaitu perawatan paliatif. Ini fokus pada kenyamanan, bukan pengobatan. Jadi, kamu tanpa harus menderita karena efek samping pengobatan yang berat. Aku ingin hidup senormal mungkin. Aku akan memilih perawatan paliatif. Kok kamu ambil keputusan kayak gitu sih? Kamu nyerah? Kan sudah aku bilang, kita akan bisa melakukan operasi. Aku tidak menyerah, Ma. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Tolong hargai aku. Ibu, keputusan ini adalah karena dia memahami semua risiko dan manfaat dari perawatan itu. Jadi keputusan ini adalah milik Hana. Ini adalah prinsip otonomi. Otonomi adalah menghormati hak dan kebebasan seorang pasien untuk menentukan sendiri masalah terkait perawatan dan kesehatan seorang pasien.